Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu ya, yang pernah terluka, kecewa, sedih, dan lain sebagainya ya. Judulnya kita buat dengan menyedihkan, perjalanan hidup kamu yang penuh lika-liku, yang membuat batin kamu menangis. Seperti apakah ke depannya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Apakah yang terjadi selanjutnya dari kehidupan kamu yang penuh liku-liku ini? Ini adalah energi banyak orang, jadi bisa saja resonan, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Gemini. Oh, ada 5 ternyata. Di sini ada Fork in the Road. Aku melihat kamu pernah ragu dalam menjalankan kehidupan ini. Pernah ya, kamu mengalami keraguan. Apakah yang harus aku lakukan ya? Dengan hidup aku yang seperti ini. Nah, sempat kamu merasa galau, sempat kamu merasa bingung ya. Kemana arah yang harus aku tuju? Begitu. Karena terlalu banyak nih. Lika-liku kehidupan kami itu terlalu banyak masalah, terlalu banyak pengkhianatan, terlalu banyak penipuan ya. Apalagi mungkin orang-orang yang kamu percaya. Aku udah percaya sama dia. Aku udah sayang sama dia. Tapi balasannya apa? Ya, lebih sakit gitu loh. Nah, itulah mungkin terlalu banyak juga kebohongan-kebohongan ya yang kamu dapatkan dari seorang teman, dari keluarga, dari saudara, dan lain sebagainya. Sehingga kamu bingung, apakah hidup ini harus aku akhiri? Nah, terkadang seperti itu ya, sempat kamu depresi. Tapi, yakinlah, suatu saat nanti, kamu akan merasakan ada perbaikan dalam kehidupan kamu. Ada mending. Nah, ini ada perbaikan. Kamu akan menemukan arah tujuan hidup kamu. Kamu akan merasakan bahwasanya ada kesempatan, ada peluang. Nah, kalau ini cerita tentang seseorang yang sudah menyakiti kamu, seseorang yang sudah mengkhianati kamu, dia akan kembali untuk memperbaiki hubungan itu. Ini yang aku rasakan ya, Gemini. Sehingga akhirnya, kamu memiliki tujuan hidup lagi. Atau mungkin bukan dia ya, seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, tetapi ini adalah orang baru. Dan dia hadir ke dalam hidup kamu untuk memperbaiki hidup kamu. Oke? Nah, akhirnya hidup kamu akan punya arah tujuan. Kamu akan tahu kemana kamu harus melangkah, kemana kamu harus pergi gitu ya. Kamu sudah tahu di sini, Gemini. Oke. Di sini ada clean it up. Nah, akhirnya kamu bisa membersihkan semua energi-energi negatif yang ada pada diri kamu ataupun dalam kehidupan kamu selama ini ya. Dan kamu akan bisa membersihkan semua itu, termasuk orang-orang yang toksik, termasuk orang-orang manipulatif. Kamu bisa membuang mereka jauh-jauh ya, sehingga kamu akhirnya bisa menemukan orang-orang yang positif. Kamu mulai tahu, ternyata aku harus meninggalkan semua itu agar aku bisa menemukan yang terbaik gitu loh. Dan aku jangan pernah takut. Nah, awalnya sih memang ya, makanya di sini ada keraguan. Kamu ragu kalau seandainya aku tinggalin dia atau aku pergi dari dia gitu ya, sama aja ya. Apakah nanti hidup aku akan sengsara? Nah, terkadang seperti itu ya. Mungkin kamu merasa kamu ketergantungan sama dia ataupun dia sebaliknya. Namun ternyata kamu bisa membersihkan pikiran-pikiran seperti itu. Aku jalin aja hidup aku ini seperti ini gitu loh. Toh ada Tuhan bersama aku. Ya. Dan aku nggak boleh lagi bersandar kepada manusia. Sekarang saatnya kita berharap kepada Tuhan, ya. Hanya Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita, bukan manusia. Nah, jadi itulah kamu bisa membersihkan semua itu. Ya. Jadi Gemini di sini akan mulai bisa berpikir positif, bisa menjalankan hidup kamu mungkin dengan lebih positif lagi ya. Sehingga akhirnya ada perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu. Oke.
ada break, kamu mengalami suatu kesembuhan, kamu juga kamu merasakan bahwa ada sebuah jalan, ada peluang ya, di mana kamu melakukan meditasi juga, kamu melakukan kayak mungkin rasa syukur kamu juga ya, kamu panjatkan, ternyata begini ya rasanya, ternyata seperti ini ya, kalau aku sudah bermeditasi, aku sudah merasa sendiri gitu ya, dan aku merenungi bahwasanya hidup ini harusnya kita jalankan dengan enjoy gitu loh, ya. Dan di sini mungkin akan ada kejujuran dalam hidup kamu ya, akan ada sebuah perubahan, rasa syukur juga ya, terpancar dalam diri kamu nantinya, oke? Karena di breathe ini ya, ini kan gambaran bernapas ya. Jadi kamu itu masih diberikan kesempatan sebenarnya, dan itu yang benar-benar kamu syukuri di sini. Apalagi di sini ya, ada treasure island, harta karun ya. Nah, kamu akan menemukan harta karun di sini. Harta karun itu seperti apa? Ya mungkin orang-orang yang baik ya. Saat kamu sudah menjauhi orang-orang toksik, membuang orang-orang toksik dan orang manipulatif, saatnya kamu menemukan seseorang ataupun orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang membangun sifatnya itu kayak ya positive thinking lah semuanya gitu ya. Pasti ada. Jadi jangan kamu merasa ketergantungan sama orang-orang toksik. Nanti kamu juga terkontaminasi ya. Jadi aku melihat kamu akan menemukan harta karun ini. Arti kata kamu akan berkelimpahan ya, termasuk juga dengan harta benda, termasuk juga dengan finansial. Kamu akan mulai merasakan adanya suatu perubahan dalam bisnisnya kamu, dalam keuangannya kamu. Kamu akan mulai merasa sukses. Kamu akan mulai merasakan ada kesempatan ya di sini. Karena di sini ada gambaran keberlimpahan kamu. Ya, kamu akan dilimpahi dengan kebahagiaan, kegembiraan, ya, teman-teman yang baik dan lain sebagainya ya. Ini juga aku ada happy, bahagia. Jadi keraguan kamu ini mungkin akan beralasan, dan kamu akan bisa, saat kamu sudah membersihkan semuanya, kamu tidak akan merasa ragu lagi, dan saatnya kamu akan menikmati kebahagiaan. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, seperti apa ceritanya di sini buat Gemini. Apakah yang terbaca buat Gemini? Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa. Oke. Kita lihat zodiaknya juga yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, jika kamu memfokuskan seseorang ya, yang aku katakan tadi, semoga aja energinya akan kebaca di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Leo, Aries, Leo, Sagi. Ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Gemini. Kita lihat di sini. Mungkin ada juga ya beberapa dari Gemini akhirnya hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang membuat kamu tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi, tidak galau lagi ya, begitu ya. Seseorang ini akan bisa membimbing kamu menuju suatu kebahagiaan karena dia memiliki perasaan cukup besar kepada kamu. Ya, kalau seseorang memiliki perasaan cukup besar ke kita, secara otomatis dia akan bisa membahagiakan kita. Dia akan bisa membuat kita tidak bersedih. Dia akan bisa mengayomi kita. Dia akan membimbing kita ya. Dan di sini mungkin juga akan ada rasa nyaman. Ya, walaupun mungkin banyak pilihan-pilihan kamu di awalnya, tapi akhirnya kamu menemukan seseorang di sini. Menemukan dia, seseorang yang memiliki perasaan yang tulus kepada kamu. Ya, jadi kamu harus bisa nih selektif dalam memilih. Tentukanlah tujuan kamu, tentukanlah pilihan kamu. Ya, dimana bahwasanya ini banyak ya, ada 7 perasaan atau 7 cinta yang mungkin mendekat ke kamu ya Gemini. Tapi kamu harus lihat seseorang yang bagaimana, yang memiliki perasaan cukup kuat kepada kamu. Nah, itulah orang yang tulus. Oke? Dia tidak akan ada ambisi, dia tidak akan ada
kata-kata bahwasanya ingin manipulatif ataupun yang lainnya ya. Begitu. Aku juga lihat di sini ada Knight of Cups. Dia akan berhati-hati sekali dalam mengatakan perasaannya ke kamu. Dia tidak ingin kamu bersedih, dia tidak ingin kamu kecewa. Dia takut gitu loh, untuk melakukan sesuatu itu takut kamu kecewa. Nah inilah dia, seseorang ini akan benar-benar kayak bisa menghargai kamu. Ya, karena itulah hidup yang dulu kamu rasakan, hidup penuh lika-liku, membuat batin kamu menangis, dan akhirnya ada seseorang yang membuat kamu bisa bahagia saat ini. Kamu tidak akan merasa kesepian lagi, kamu tidak akan merasa sendiri lagi, ya. Dan seseorang ini mungkin akan bisa memperbaiki hidup kamu. Oke? Nah, dia akan mulai memfokuskan kamu. Dia mulai memikirkan kamu di sini. Awalnya sih dia mikir, aku bisa bahagiakan kamu nggak ya nanti, gitu ya. Dan dia saat dia melihat mungkin kesedihan kamu, dia melihat kekecewaan kamu, ya, dia mungkin akan berpikir bahwasanya aku harus benar-benar bisa membahagiakan kamu. Aku tidak akan biarkan kamu kecewa. Aku tidak akan biarkan kamu sakit hati lagi. Nah ini dia, seseorang itu ya. Selalu akan ada perubahan dalam hidup kamu nantinya. Ya, selalu akan ada perubahan. Saat dia muncul ke dalam hidup kamu, akan selalu ada perubahan. Oke, Queen of Wands. Ini juga gambaran dimana bahwasanya kalau kamu seorang perempuan, kamu itu terlihat orang yang mandiri. Kamu tidak akan takut sendiri gitu loh. Kamu tidak akan takut di kesendirian kamu, enggak. Karena kamu orang yang mandiri. Karena jika seorang perempuan yang mandiri, dia akan mengabaikan manusia-manusia yang toksik, ya. Dia tidak akan peduli dengan orang seperti itu. Tapi nantinya, jika ada seseorang yang datang kepada kamu, ya, dan seseorang itu bisa memikul beban kamu, nah itulah yang mungkin akan kamu pilih. Karena mungkin selama ini banyak orang-orang yang datang kepada kamu itu adalah orang yang hanya memanfaatkan kamu. Nah, tapi itu semua pasti ada hikmahnya. Itu semua membuat kamu kuat, membuat kamu bisa menaklukkan apapun jadinya. Ya, jangan kamu merasa kayak menyesal, kok aku begini hidup aku ya, kok hidup aku menderita ya. Nah, seperti inilah, seperti itu ya. Tapi ternyata semua itu punya alasan. Tuhan berikan alasannya kepada kamu. Alasannya agar kamu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa menaklukkan apapun di sini. Ya, kamu memiliki power. Oke? Gemini. Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca di sini, Gemini. Apa lagi yang akan terbaca buat Gemini? Oke, sebentar ya. Ini ada 3. Langsung 3 ya. Oke, nah. Tell the truth. Nah, ada seseorang nantinya akan berkata jujur kepada kamu. Ada seseorang mungkin akan berbicara dari hati ke hati dengan kamu, ya. Semoga aja. Jadi seseorang ini nantinya tidak akan membuat kamu galau lagi, tidak akan membuat kamu bingung lagi, tidak akan membuat kamu ragu lagi. Dia akan bisa membimbing kamu, bisa membahagiakan kamu, bisa membawa kamu pergi ke menuju kebahagiaan, ya. Nah, aku juga melihat di sini ada save yourself, ya. Kamu akan bisa menerima diri kamu akan bisa mencintai diri kamu, ya. Kamu tidak akan merasa kalau hidup kamu saat ini, ya, dulu mungkin ya kamu itu pernah menyalahkan diri sendiri. Kok hidup aku sial bener ya, kok diri aku sial bener gitu, apa yang aku rasakan, begitu ya. Sempat kamu membenci diri kamu juga. Tapi saat kamu di sini mungkin menemukan seseorang yang mungkin orang itu tulus, akhirnya kamu bisa, ternyata aku layak ya untuk siapapun gitu loh, dan aku berhak juga untuk bahagia, begitu loh. Jadi buat Gemini, kamu di sini akan bisa menerima diri kamu kembali. Kamu akan bahagia dengan diri kamu lagi, ya, Gemini. Nah, inilah kamu. Dan kamu akan bisa menikmati hidup ini, menikmati kebahagiaan, menikmati liburan kamu juga, ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang benar-benar kayak menikmati perjalanan hidup kamu yang penuh lika-liku ini. Walaupun itu membuat batin kamu menangis, tapi kamu menikmati. Dan akhirnya ada rasa syukur di situ. Rasa syukur itu apa? Karena kamu bisa menjadi kuat, bisa menjadi memiliki power, ya. Nah, itulah kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Celebrate your love. Kamu akan merayakan cinta kamu di sini. Bagi kamu yang single, kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Bagi kamu yang sudah menikah,
cinta kamu akan meningkat. Kamu akan merasakan kehadiran pasangan kamu di sisi kamu, ya. Nah, ini aku lihat, walaupun dulunya ada konflik, walaupun dulunya ada, ya ada apa ya, permasalahan yang rumit ya, tapi akhirnya kamu akan bisa merayakan kembali hubungan asmara kamu yang begitu bahagia. Oke, Gemini. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Gemini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Intinya, tarot ini selalu mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif, agar apa-apa yang terjadi nantinya juga positif terhadap kita ya. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.